Halo Sobat MC, jumpa lagi dengan saya Michael dari MC Consulting. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai aspek perpajakan pada profesi dokter. Bagaimana ketentuannya? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Pajak penghasilan bagi dokter, yaitu pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak. Nah, kita lihat bahwa penghasilan di sini merupakan tambahan kemampuan ekonomis untuk apa aja? Untuk konsumsi atau menambah kekayaan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, dan dengan dalam nama dan dalam bentuk apapun. Nah, itu adalah definisi dari penghasilan. Nah, sumber penghasilannya gimana kalau profesi saya sebagai dokter? Nah, dilihat dulu nih sumber penghasilannya. Dokter ini bekerja dari pemberi kerja atau bukan. Kemudian profesi dokternya dari pekerjaan bebas ya. Jadi sumber pekerjaannya dia pekerjaan bebas nggak? Kalau kita lihat dari sumber penghasilannya. Nah, kemudian dari kegiatan usaha, apakah sumber penghasilan tersebut dari profesi dokter ya? Dia menggunakan kegiatan usahanya untuk memperoleh penghasilan atau dari penghasilan lain-lain. Jadi penghasilan dokter di sini kita bisa melihat dari beberapa sumber, baik dari pemberi kerja, dari pekerjaan bebas, dari kegiatan usaha ataupun dari penghasilan lain-lain. Nah, jika dia dari pemberi kerja, maka seorang dokter akan bekerja pada suatu rumah sakit ya. Jadi dia bekerja seolah-olah sebagai pekerja di sana. Nah, nanti dia akan memperoleh yang namanya bukti potong atau biasa kita sebut sebagai 1721 A1 ya, jika dia sebagai dokter tetap. Nah, selain itu jika dia melakukan pekerjaan bebas ya, jadi dokter di sini bisa juga menjadi tenaga ahli dalam suatu aspek kedokterannya ya. Jadi pada saat dia melakukan pekerjaan bebas, nah, dia biasanya lebih dari satu tempat nih prakteknya ya. Jadi dia sebagai tenaga ahli pada suatu rumah sakit ke rumah sakit yang lainnya. Nah, biasanya dari sumber penghasilannya dia akan menerima yang namanya bukti potong. Nah, kalaupun kita lihat di sini ada kegiatan usaha, nah berarti profesi tersebut ya seorang dokter dia menggunakan kemahirannya untuk menggunakan kemahirannya di sini dalam aspek kesehatan. Ya, tentunya dokter di sini memiliki kegiatan usahanya berupa PT, CV dan lain sebagainya ya. Baik dia bisa menggunakan PT, CV yaitu badan ataupun dia bergerak sendiri secara pribadi. Nah, dari penghasilan lain-lain ini adalah penghasilan yang bisa dikatakan sebagai penghasilan passive income ataupun penghasilan yang biasanya final ataupun yang merupakan tidak objek pajak ya. Jadi ini juga bisa disebut dengan penghasilan lain-lain ya. Nah, jenis penghasilan apa saja yang diterima dokter? Nah, tentunya tadi yang sudah saya jelaskan ya, gaji dan tunjangan sebagai pegawai tetap. Kemudian kalau dia sebagai tenaga ahli ya dia bisa menerima honorarium, komisi ataupun fee sebagai tenaga ahli ya. Jadi masing-masing punya cara perhitungannya sendiri. Nah, sedangkan kalau dia dokter yang buka praktek ya dia dilihat dulu nih dia menggunakan bentuk apa ya. Kalau misalkan dia bentuknya badan, maka dia wajib menggunakan pembukuan. Nah, kalau dia bergeraknya secara orang pribadi, maka dia harus mencatatkan semua aspek bisnisnya. Nah, nanti akan dilihat nih laba usahanya bagaimana ya. Kemudian sebagai peserta kegiatan, nah dilihat nih penghasilannya bisa berupa uang saku, uang presentasi, ataupun uang rapat. Kemudian ada lagi hadiah, bonus, imbalan sebagai pemberi keuntungan bagi produsen obat atau alat kesehatan. Jadi profesi dokter di sini ada berbagai macam jenis penghasilan ya. Oke.
Nah, dokter dengan pekerjaan bebas ya, kemudian dokter dengan usaha di luar profesi. Jadi ada perbedaannya nih ya antara dokter yang punya pekerjaan bebas ya atau dokter dengan usaha di luar profesi. Nah, kalau dokter dengan pekerjaan bebas, maka kita lihat nih, dokter bekerja bisa di rumah sakit, kemudian dokter juga bisa sebagai dosen tetap di universitas, ataupun dia praktek dokter di klinik pribadi. Dan selain itu dia juga bisa menjadi pengurus atau pimpinan rumah sakit. Jadi ini adalah dokter dengan pekerjaan bebas ya. Jadi kita harus lihat nih perbedaannya seperti apa ya. Oke. Kemudian penghasilannya tentunya telah dipotong pajak penghasilan oleh pemberi kerja. Nah, kalau dia berpraktek ya, dokter berpraktek di klinik pribadi, tentunya dia harus menghitung sendiri PPh terutangnya. Sedangkan kalau yang dokter yang bekerja di rumah sakit, dosen tetap maupun di universitas, pengurus atau pimpinan rumah sakit tadi ya, maka dari penghasilannya dengan pekerjaan bebas ya dia akan dipotong PPh-nya oleh pemberi kerja ya. Oke. Nah, kalau dokter dengan usaha di luar profesi, nah bagaimana nih cara menghitung PPh-nya? Nah, jika kita lihat di sini dia sebagai pemilik kegiatan usaha atau restoran, kemudian dia juga sebagai pemilik usaha toko alat kesehatan ataupun pemilik kegiatan usaha apotek ya. Nah, kalau dokter dengan usaha di luar profesi, dia wajib menghitung sendiri PPh terutangnya. Nah, ilustrasinya seperti ini. Kalau profesi kita sebagai dokter, nah lihat nih, ada beberapa ya kriterianya ataupun jenis penghasilan yang dia terima sebagai profesi dokter. Nah, kita lihat di sini kalau dia dokter rumah sakit negeri seperti apa, kemudian dosen fakultas universitas ya, di fakultas kedokteran ya kan, kemudian pemilik apotek ataupun praktek klinik. Nah, kemudian kita ngitungnya gimana? Ya, kita lihat dulu nih, kalau penghasilannya dari pemberi kerja, dari profesi sebagai dokter di rumah sakit negeri, kemudian dari profesi sebagai dosen fakultas kedokteran suatu universitas, maka sudah dipotong oleh pemberi kerja dan diberikan bukti potong. Artinya ketika seorang dokter bekerja sebagai profesi dalam satu rumah sakit ya, ataupun dia berprofesi sebagai dosen pada fakultas kedokteran, maka penghasilan dari pemberi kerja tentunya sudah dipotong oleh pemberi kerja dan nanti dokter tersebut akan diberikan bukti potong. Nah, kemudian jika penghasilan dari pekerjaan bebas, misal A bekerja sebagai praktek dokter pada klinik pribadi dengan omset tahun 2019 sebesar 100 juta. Nah, si A buka praktek dokter. Artinya dengan kemampuannya dia, keahliannya dia membuka suatu praktek. Nah, dengan klinik pribadi omsetnya di tahun 2019 100 juta. Nah, kemudian dari omset tersebut, dokter menghitung sendiri PPh terutangnya dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto sebesar 50%. Nah, ini ketentuannya adalah di Per 17 PJ 2015. Artinya dari penghasilannya dia maksud dari pekerjaan bebas, maka akan dihitung ya dari omsetnya menggunakan norma penghasilan neto ya, yaitu tarifnya 50%. Nah, kemudian kalau dia penghasilannya dari kegiatan usaha, misal si B kegiatan usaha apotek pada klinik pribadi dengan omset di tahun 2019 adalah 725 juta. Nah, si B menghitung sendiri PPh terutangnya berapa dengan melakukan pembukuan atau pencatatan. Artinya,
si B di sini dilihat dulu dia kegiatan usahanya secara badan usaha atau secara pribadi ya. Ingat, kalau secara badan dia wajib pembukuan. Kalau dia secara pribadi dia melakukan yang namanya pencatatan. Nah, kabar baiknya adalah tarifnya adalah 0,5% dari omset jika penghasilannya dari kegiatan usaha. Namun, jika ingin mendapatkan tarif 0,5%, maka dia harus termasuk dalam kriteria penghasilan yang dikenai PPh yang bersifat final berdasarkan PP nomor 23 tahun 2018. Oke? Nah, sedangkan jika melakukan suatu pencatatan peredaran bruto apotik, kita lihat di sini kalau dia melakukan pencatatan, misal dilakukan pencatatan mulai dari bulan Januari sampai dengan Desember. Nah, peredaran brutonya mulai dari Januari sampai dengan Desember itu adalah 725 juta. Nah, bagaimana nih kita melihat bahwa setiap bulan, nah dari omset yang ada, jika dia melakukan satu pencatatan dengan dia sebagai wajib pajak orang pribadi, maka dari omset dia setiap bulan, jika dia memenuhi kriteria PP 23 tahun 2018 tadi, maka setiap bulannya dari peredaran bruto di sini akan dikalikan dengan tarif sebesar 0,5%. Dan tentunya ketika wajib pajak tersebut sudah menghitung, nah dari catatan tersebut jangan lupa untuk melakukan pembayaran. Ya, pembayaran bisa melalui ATM, mini ATM, bank ataupun pos ataupun internet banking. Oke, dan ketika kita sudah menghitung, kemudian kita membayar, jangan lupa untuk kita membuat suatu pelaporan. Nah, kewajiban pelaporan untuk profesi dokter tentunya bagaimana mengisi baik SPT masa maupun SPT tahunan. Nah, makanya kita akan melihat nih si profesi dokter ini menerima penghasilannya dari mana ya. Ketika sudah membuat suatu pelaporan, jangan lupa ada kewajiban bulanan dan kewajiban tahunan. Tergantung dari wajib pajak tersebut menerima penghasilannya dalam bentuk apa ya. Dan ketika sudah mengisi baik masa maupun tahunan ya, jangan lupa untuk menyampaikan nih ke KPP terdaftar sesuai dengan NPWP dan domisilinya si wajib pajak tersebut, karena NPWP akan melihat dari domisili KTP. Oke? Nah, dokter tentunya memiliki kewajiban bulanan dan tahunan. Nah, setelah kita laporkan, dan jangan lupa arsipnya harus dijaga dengan baik, ya. Dengan kata lain, dokter yang bijak akan taat pajak, ya. Sehingga setiap pelaporan yang ada, nah, dapat disampaikan dengan baik. Dan jangan lupa, jangka waktu pelaporan untuk orang pribadi adalah tahun berikutnya maksimum 3 bulan, yaitu di bulan Maret. Jika kita bicaranya tahun 2021, maka Maret tahun 2022 adalah batas pelaporan dari WPOP atau wajib pajak orang pribadi. Bersama MC Consulting, kami siap membantu Anda dengan kualitas pelayanan terbaik. Administratif perhitungan perpajakan akan menjadi lebih efektif dan efisien. Dengan solusi yang kreatif dan informasi yang relevan, serta strategi perpajakan yang tepat dapat menjadi pilihan terbaik dalam setiap pengambilan keputusan bisnis Anda. MC adalah solusi terbaik untuk bisnis Anda. Segera hubungi kami ya. Terima kasih. Sampai jumpa.